Jenengan pados oyot pring saender diredem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sobat Umi Musa, channel YouTube tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik pembuatan PGPR. Oke, mungkin sobat pertanian sekalian sudah ada yang mendengar mengenai PGPR, tapi mungkin ada yang belum. Jadi sebenarnya PGPR itu apa sih ya? Jadi PGPR itu adalah singkatan dari, kalau dalam bahasa Inggrisnya, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nah, PGPR ini adalah sejenis bakteri yang hidup di perakaran tanaman. Tapi bagi kita orang Jawa dan orang Indonesia tentunya agak sulit kita mengenalkan singkatan PGPR dalam bahasa Inggris ini kepada petani. Jadi seringnya sebagian petani itu mengartikan bahwa PGPR adalah piye gawe petani ora rekoso, dan itu adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang bermakna keinginan petani untuk sesuatu yang baru yang dapat membantu petani mengurangi permasalahan dalam usaha taninya. Selain itu ada juga yang mengartikan PGPR sebagai pokoke gawe petani remen. Nah, artinya ini adalah pokoknya membuat petani senang. Nah, mungkin nggak ya PGPR ini benar-benar membuat petani senang? Yuk kita cek. Ini adalah cerita tentang salah seorang petani di Kabupaten Sleman. Beliau adalah Bapak Tukimun, petani dari Dusun Celogongan, Desa Margodadi, Kecamatan Sayegan. Ungkapan tersebut bukan sekedar omong kosong bagi beliau. Sejak beliau menggunakan PGPR dan memproduksinya secara mandiri, kehidupan keluarganya semakin sejahtera. Saat ini Bapak Tukimun sebagai PPS atau penyuluh pertanian swadaya Desa Margodadi. Selain itu juga beliau tergabung dalam RPT atau Regu Pengendali Hama Penyakit Tanaman Kabupaten Sleman, dan beliau juga pernah meraih penghargaan baik sebagai petani teladan, kemudian juga sebagai kelompok tani pemproduksi Agensia Hayati, dan terakhir beliau sampai maju ke tingkat nasional mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Bapak Tukimun ini saat ini terus memproduksi Agensia Hayati, PGPR, dan juga lainnya ada Trichoderma, bakteri korin, dan Bevaria bassiana, dan lain-lain. Untuk usaha taninya sendiri, beliau biasa menanam padi mentik susu yang dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Tukimun bisa memproduksi padi lokal sehat tanpa pestisida dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Jadi dengan penggunaan PGPR secara kontinu, secara rutin, beliau bisa menghasilkan produk padi yang sehat dan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Misalnya beras di pasaran saat ini harganya hanya sekitar Rp9.500 per kilogram. Pak Tukimun bisa menjual berasnya dengan harga Rp15.000 per kilogram. Nah, dengan menggunakan PGPR ini, Pak Tukimun juga bisa menghemat biaya pembelian pupuk dan pestisida karena tanaman padinya lebih sehat dan rendahnya serangan hama penyakit tanaman. Kok bisa ya? Kenapa sih pupuknya jadi lebih hemat dan pestisidanya nggak butuh terlalu banyak? Ternyata PGPR ini merupakan bakteri-bakteri yang hidup di sekitar perakaran tanaman, dan kita tahu bahwa akar adalah sumber kehidupan, di mana di sana terjadi pertukaran udara, unsur hara, dekomposisi, dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut hidup secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini sangat baik karena bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. Jadi secara umum
Kelebihan yang dimiliki PGPR diantaranya adalah 1. Menambah fiksasi nitrogen di tanaman kacang-kacangan. Yang kedua, memacu pertumbuhan bakteri fiksasi nitrogen bebas. 3. Meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti fosfat, belerang, besi, dan tembaga. 4. Memproduksi hormon tanaman. 5. Menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan. 6. Mengontrol hama dan penyakit tumbuhan. Dan untuk cara pembuatannya pun tidaklah sulit, dan ini sangat mudah sekali dengan bahan-bahan yang bisa kita temui di sekitar lingkungan kita, dan ini juga tidak membutuhkan biaya yang besar. Adapun caranya adalah sebagai berikut. 1. Merendam 100 gram akar bambu dalam air matang dingin selama 4-5 hari. Setelah airnya dingin, semua bahan dimasukkan ke dalam galon atau ember bekas, kemudian ditutup rapat. Untuk menjaga sirkulasi udara, gunakanlah aerator, atau jika menggunakan ember, bisa dilakukan dengan melakukan pengadukan setiap hari secara rutin. Setelah 15 hari, PGPR siap digunakan. Dan untuk penggunaan PGPR sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya dengan mencampur 1 liter PGPR ke dalam 1 tangki. Atau misalnya mau hemat 200 ml atau misalnya 1 gelas belimbing PGPR dalam 1 tangki itu sudah cukup ya. Dan caranya sangat mudah sekali, disemprotkan ke lahan yang belum ditanami. Jadi sebelum tanam, lahannya sudah ditanam dengan PGPR terlebih dahulu. Penyemprotan diulangi setiap 5 hari sekali, minimal setiap 20 hari sekali. Dan yang jadi catatan, setelah melakukan penyemprotan dengan PGPR, tidak diperbolehkan melakukan penyemprotan dengan obat kimia apapun. PGPR ini dapat digunakan pada berbagai tanaman, baik tanaman padi, kedelai, sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias. Dengan penggunaan PGPR, teknologi pengendalian ramah lingkungan secara komprehensif dan pengurangan penggunaan pestisida bisa diterapkan. Baik sobat sekalian, yuk bersama-sama kita hijaukan bumi, kita beralih ke pertanian yang berwawasan lingkungan demi anak cucu kita. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun menikah rendaman akar bambu. Berapa Pak? Berapa? Rendaman akar bambu sekitar paling nggak kita butuh 1-2 liter. Ya. Untuk terasi 1 sendok makan, akure 1 sendok makan atau setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Gula 1/4 kilogram. Itu pembuatan 1 liter gitu. Gula pasir gitu. Gula pasir saged, gula aren saged. Yang penting yang mengandung gula 1/4 gitu. Terus tetes tebu saged. Tetes tebu mangke warnanipun boten bening, cuma seperti ini terus. Bu, prosesipun air leri, pijet, terasi, direbus sampai mendidih, tambah gula, wow, didinginkan,
disaring lebih gitu nih tabung terakhir tambah rendaman akar bambu ini makanya dibukai yo kayak apa air matang ya jadi dingin nah ini namun lengkapnya syaratnya ini bed steril loh Pak PPT buat kadangnya tadi nggak member itu sami cuman sterile jaga dipun belum wis ini mau ngadep dhewe Pak nggih dah adem Ini wis dibocor. nggih ini semakin banyak semakin saya dengan akar bambu makanya nek akar bambu niku jadi semakin banyak akar bambunya semakin bagus Pak karena bakterinya semakin banyak Papan yang paling sedikit lawang. paling sedikit paling enggak nggih 2 liter Pinten gram terus banyune pinten liter ngoten lho. Ukurannya sing 200 ml minimal 200 ml saya tadi kita sak gelas ya tadi lho ini 200 ml jadi niku mangke dengan pados oyot pring saember direndam direndam kalau kita punya akar bambu itu tuh berarti sesi kathah ya kathah paling buat seliter saged 2 liter saged jadi proses itu terus makin jenengan mungkin ki nek sampe ngeten iki niki kadang mboten nonton bacakan belum-belum nek mboten akan belum-belum ngeten iki mungkin niki ngono niki kurang sempurna atau dibocor kurang rapet namun niku apa saja ning ngetarane niku kok mangke kan udah niki paling sakniki kan butek ki mangke nek nang niku pun ning mangke agune pun ada fermentasi tape pun dados Penerapan sistem tanaman bisa disemprot atau dibocor Pak? semprot bisa, bocor bisa. Ukuran perbaiki bisa menyesuaikan. Perbaiki untuk 5 ml tenggen aturan Pak nggih. 5 ml niki 1 liter air. Tambah nek aku ya aja maning-man. Sak gelas, Sak gelas. sak gelas, sak tangki. Nggih, nggih. 1 gelas blimbing untuk 1 tangki air. Niki listrik mati niki mangke saged budak. Oke, listrikipun pecah, tetep boten sadean, boten sadu awak mangke boten. Hari sekali 5 hari sekali. terus nek agama agen hayati ini disemprot ampun disusul dengan penyemprotan kimia. Terus terusan Pak. Terus mulai penyemprotan itu sejak tanaman umur berapa? Dari persemaian Pak Perendaman benih. Buntutnya itu Pak. Ini menang ini saking perendaman benih ngadem iki. Gabah niku direndam Pak niki. Ya. Ya, niku nggih. Mangke persemaian umur seminggu apa 2 minggu. Semprot iki. Semprot. Mangke lahan sak derengipun dipun tanemi semprot niki. Umur 5 hari semprot niki. Enggak seminggu pisan semprot niki. Ini semprot tiga ning GPR di daerah Basana sama Korin iku pun anu kali pupuk organik 4. Insya Allah makanya pun Sejak penyemaian sampai pun berkata kresek niku bodonge niku do garing-garing pucuk niku paras nggih kalian bodonge totol-totol padha kena karat niku sing kagem patah leher.
Nah itu ku, gini ku, korin. Gini ku, PLB. Nggih, kali niku. Kakakipun penyakit menika penggerek batang, sudut nika karena curah hujan banyak. Kalian BLB kesek niku wau lan ingkang dipun gatosaken menika. Wereng nggih. Wereng niku monggo iki dipun antisipasi. Wis kok aerator. Ah niki digeke nggon PK. Sane steril lho, Pak. Iki yo ora terkontaminasi bakteri yo. Niki kula buka Pak nggih. Nek niki dibuka. Nggih.